Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Kumayadi, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya penginstalan Ubuntu server, web server, dan juga FTP server pada virtual machine. Baiklah, langsung aja kita mulai. Pertama, kita akan lakukan penginstalan Ubuntu server yang terlebih dahulu pada virtual machine. Kita di sini menggunakan VirtualBox. Untuk membuat mesin kita bisa klik new. Lalu untuk namanya di sini saya pilih Ubuntu server. Selanjutnya kita klik next. Di sini diminta untuk mengkonfigurasi RAM dan CPU-nya. Di sini saya menggunakan defaultnya. Lalu klik next. Selanjutnya untuk harddisknya saya menggunakan 25 GB. Next. Lalu klik finish. Lalu selanjutnya pada bagian storage, optical drive-nya ini masih kosong. Kita akan memasukkannya. Optical drive ini menggunakan ISO dari Ubuntu servernya. Kita bisa langsung saja klik, lalu pilih file ISO dari Ubuntu servernya. Setelah itu, untuk mengkoneksikan virtual machine kita dengan internet pada host utama atau komputer utama, kita bisa klik bagian network, lalu kita ubah NAT ini menjadi bridge adapter, lalu klik OK. Setelah itu langsung saja kita start untuk tahap penginstalannya. Pada saat di start akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang try or install Ubuntu server. Ubuntu akan mulai diinstalasi. Oke, untuk selanjutnya kita diharuskan memilih bahasa yang ingin kita pilih. Saya di sini menggunakan English. Lalu di sini untuk keyboardnya juga saya menggunakan English, lalu klik done. Lalu di sini klik done lagi. Klik enter continue without network. Sini proxy addressnya kita kosongkan. Lalu untuk tahap pengetesan jaringan, langsung saja kita done-kan saja. Lalu di sini saya pilih continue without updating. Di sini kita done lagi. Ini adalah summary dari apa yang tadi kita konfigurasi. Lalu klik done lagi. Continue. Di sini kita diharuskan menamakan Ubuntu server kita. Di sini nama Agus Sukmayadi. Lalu server name-nya saya pilih Ubuntu server. Username-nya saya pilih kelompok 2. Password-nya. Jika semuanya sudah terisi, lalu kita pilih done. Di sini kita ditawarkan untuk mengupdate juga ke Ubuntu Pro. Di sini saya tidak ingin menggunakan Ubuntu Pro, lalu pilih yang continue. Lalu di sini saya tidak menginstal SSH server, lalu done lagi. Di sini akan memulai instalasinya. Oke, tahap penginstalan selesai. Di sini kita bisa langsung pilih yang reboot now. Lalu jika ada tampilan seperti ini, kita langsung enter saja. Virtual machine akan terrestart. Kita tunggu untuk booting. Oke, selanjutnya jika virtual machine sudah booting, lalu di sini kita loginkan terlebih dahulu akun yang sudah tadi kita daftarkan. Di sini saya memiliki username kelompok 2. Oke, penginstalan Ubuntu server telah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan web servernya. Untuk
penginstalannya, pertama-tama kita update dulu package-package yang ada dengan mengetikkan perintah sudo apt update. Oke, jika kita sudah mengetikkan perintah yang tadi sudo apt update, kita lalu melakukan penginstalan web servernya. Di sini saya menggunakan Apache 2 dengan mengetikkan perintah sudo apt install Apache 2. Lalu kita ketikkan Y. Oke, penginstalan Apache 2 telah berhasil. Kita akan melihat apakah benar sudah terdaftar atau terinstall di uncomplete firewall apt list. Kita bisa lihat Apache sudah available. Selanjutnya kita akan melihat status dari UFW-nya. Karena di sini statusnya masih inaktif, kita akan aktifkan terlebih dahulu. Kita sudah berhasil mengaktifkan uncomplete firewall-nya. Selanjutnya kita akan mengallow Apache yang sudah terdaftar dan mengetikkan perintah sudo ufw allow Apache. Oke, kita bisa melihat apakah sudah di-allow. Di sini Apache sudah ter-allow. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari halaman web server kita. Kita bisa mengubah HTML-nya. Saya menggunakan nano var www.html index.html. Ini adalah tampilan dari web server kita. Di sini saya akan mengganti judul dari halaman web server. Oke, jika sudah kita ubah, kita akan exit. Kita bisa menekan Ctrl X. Lalu apakah Anda ingin menyimpan? Kita ketikkan Y, lalu enter. Indeks HTML kita sudah terubah. Selanjutnya kita akan mengetes apakah web server kita itu berjalan atau tidak. Kita bisa melihat localhost config kita, localhost IP kita di if config. Di sini karena saya belum menginstal NetTools, jadi saya akan menginstal NetTools-nya terlebih dahulu. Penginstalan NetTools berhasil. Lalu kita bisa mengetikkan if config. Di sini IP kita 192.168.131.106. Mari kita coba. Dengan IP 192.168.131 192.168.131.106. Ya, berhasil. Web server kita telah selesai. Baiklah, karena kita sudah selesai berhasil menginstal web servernya, selanjutnya kita akan menginstal FTP servernya. Di sini saya menggunakan VS FTPD. Kita akan install terlebih dahulu. Oke, VS FTPD-nya sudah terinstall. Kita bisa mengeceknya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah sudo systemctl status.
Ya, di sini kita bisa lihat sudah running. Selanjutnya kita akan merubah konfigurasi dari FTP servernya dengan mengetikkan perintah sudo nano fstpd config. Lalu di sini ini adalah file config dari FTP servernya. Di sini kita bisa uncomment dari write enable-nya. Oke, selanjutnya kita akan menguncomment chroot local user. Kita uncomment. Selanjutnya kita di baris akhir pada halaman config file config ini kita akan menambahkan beberapa baris variabel. Pertama, user sub token, lalu local root, lalu port minimum dan maksimumnya. Di sini saya menggunakan minimum portnya 10.000 dan maksimum portnya 10.100. Selanjutnya kita save file konfigurasinya dengan menekan Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Selanjutnya kita akan mengallow dulu port 20, 21, 10.000 dan 10.100 dengan mengetikkan perintah sudo ufw allow from any to any port 20, 21, 10.000, 10.100 proto tcv. Lalu kita akan melihat apakah benar port tersebut sudah kita allow dengan mengetikkan sudo ufw status. Oke, di sini kita bisa lihat port tersebut sudah kita allow. Selanjutnya kita akan membuat user untuk FTP servernya. Kita bisa add user terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah sudo add user. Di sini saya akan menamakan usernya FTP user. Di sini namanya saya kosongkan. Lalu ketikkan. User telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat folder FTP di dalam user FTP user. Dan memberikan sudo make directory home FTP user FTP. Selanjutnya kita akan mengatur kepemilikan dari folder tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengatur permission dari folder tersebut dengan menghapus write-nya. Mengetikkan sudo cmod, kita hapus write-nya, kosong, user, tp. Setelah kita mengkonfigurasi permission dari folder tersebut, kita akan membuat lagi folder di dalam folder FTP. Di sini saya akan namakan files, nama foldernya. Setelah itu kita akan mengatur kepemilikan dari folder tersebut, yang dimana pemiliknya itu FTP user yang sudah kita buat tadi.
Setelah itu kita akan memasukkan file untuk testing ke dalam folder files. Di sini saya akan menamakan filenya test.txt. Setelah file terbuat, di sini kita akan membuat list user yang bisa mengakses FTP servernya. Kita akan membuat filenya. Di sini kita masukkan username dari user yang bisa mengakses FTP servernya. Lalu kita masukkan ke dalam file fstpd user list. Setelah terbuat, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ulang dari FTP servernya. Di sini kita akan menambahkan pada baris terakhir yang pertama user list enable, selanjutnya user list file, kita arahkan ke file yang tadi kita buat fstpd user list. Selanjutnya menambahkan user list deny, terpilih no. Lalu kita save dengan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Oke, setelah melakukan konfigurasi tadi, kita akan merestart FTP servernya terlebih dahulu dengan mengetikkan sudo systemctl restart fsftpd. fsftpd telah terestart, kita akan melakukan tes koneksinya. Di sini saya menggunakan FTP client menggunakan FileZilla. Baik, di FileZilla ini kita bisa klik file ke site manager. Di sini kita diharuskan mengisikan host dan juga port dan juga user ya. Untuk mengetahui hostnya itu kita bisa melakukan if config. Di sini kita dapatkan host kita itu 192.168.131.106. Lalu untuk portnya 21 dengan nama user yang tadi sudah kita daftarkan, FTP user. Lalu ketika klik connect, di sini kita memasukkan password dari usernya. Lalu kita klik OK. Oke, di sini kita telah terhubung dengan FTP servernya menggunakan akun FTP user. Di sini kita bisa lihat file yang ada pada folder files, kita bisa download dan kita bisa masukkan ke komputer hostnya atau komputer utamanya. Tidak hanya itu, kita juga bisa memasukkan file dari komputer host ke virtual machine-nya. Di sini saya akan contohkan. Di sini saya masukkan artikel ke dalam folder files. Lalu di sini kita berhasil masukkan, kita akan cek terlebih dahulu apakah benar sudah masuk atau tidaknya. Dengan ls home ftp user ftp files, bisa kita lihat di sini artikel.pdf sudah masuk. Jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat FTP server, web server, dan juga Ubuntu server pada virtual machine.
Baik, itu saja yang bisa saya praktikkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.